Malam itu angin berhembus pelan, membawa aroma tanah kering dari sawah yang retak-retak di pinggiran Klaten, sebuah saksi bisu dari kemarau panjang yang tak kunjung usai. Di sebuah dusun kecil yang tersembunyi di antara hamparan padi, suasana tampak biasa saja, terbuai dalam rutinitas yang telah dihafal waktu. Anak-anak sudah lama terlelap di dalam bilik-bilik kayu mereka, bermimpi tentang layang-layang yang menari di langit biru. Para ibu, dengan punggung yang sedikit membungkuk karena lelah seharian, tengah menyiapkan teh hangat di dapur-dapur mereka yang beraroma rempah. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan, sebuah orkestra alam yang setia menemani sinar bulan yang pucat. Namun di balik selubung ketenangan itu, ada sesuatu yang tak biasa sedang menunggu untuk terungkap, sebuah rahasia yang terkubur di bawah lantai sebuah rumah sederhana. Rumah Pak Wiryo berdiri di ujung sebuah gang kecil, seolah sengaja memisahkan diri dari keramaian. Pagar bambu yang sudah mulai lapuk dan beberapa pohon pisang yang tumbuh tak beraturan menjadi benteng sunyinya. Sehari-hari, ia dikenal warga sebagai penjual dendeng sapi dan berbagai olahan daging di pasar Wedi yang ramai. Orang-orang menyapanya dengan ramah setiap pagi, melihatnya sebagai sosok pekerja keras yang pendiam. Tak ada seorang pun yang pernah menyangka bahwa di dalam rumah sederhana itu, di balik aroma daging asap yang khas, akan terjadi sesuatu yang membuat seluruh desa kehilangan tidur selama berhari-hari. Pagi hari tanggal 5 Januari tahun 2023, langit Klaten baru saja diwarnai semburat keemasan ketika suara sirene mobil polisi yang melengking memecah kesunyian fajar. Suara itu begitu asing di dusun yang damai ini, hingga mampu menarik warga keluar dari rumah mereka, dengan wajah penuh tanya dan mata yang masih mengantuk. Tatapan mereka semua tertuju ke satu arah, rumah Pak Wiryo. Di depan pagar bambu, beberapa petugas berseragam lengkap tampak bergerak dengan sigap, membawa perlengkapan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bisik-bisik mulai merambat di antara kerumunan warga yang berkumpul di mulut gang. Sebagian menutup mulut dengan telapak tangan, seolah tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Katanya ada yang melapor orang hilang, ucap seorang ibu tua sambil menggenggam erat tas kain belanjaannya yang masih kosong. Orang hilang dari rumah Pak Wiryo? Semoga bukan apa-apa, timpal suara lain, terdengar bergetar di antara udara pagi yang mulai terasa hangat. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan berwarna abu-abu berhenti dengan sedikit decitan ban. Dari dalamnya keluar seorang pria muda dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang merah, bengkak karena kurang tidur semalaman. Namanya Arif, menantu Pak Wiryo. Ia datang terburu-buru, menempuh perjalanan panjang dari lokasi proyeknya di Semarang setelah 3 hari tak bisa menghubungi istrinya, Sinta. Wajahnya memancarkan kelelahan yang luar biasa, sekaligus kegelisahan yang begitu dalam hingga tampak seperti luka yang terbuka. Sinta bukan hanya seorang istri baginya, ia adalah teman masa mudanya, perempuan berhati lembut yang tak pernah lupa mengingatkannya untuk pulang lebih cepat agar sempat membacakan doa tidur untuk anak mereka, Dimas. Bocah 4 tahun itu, dengan pipi gembil dan rambut ikal, sangat suka menggambar di lantai teras dengan kapur warna-warni, menciptakan dunia fantasinya sendiri. Sudah 3 malam ini, Arif tak mendengar suara tawa kecil itu di ujung telepon. Panggilan ke nomor Sinta hanya disambut suara operator, pesan-pesan yang ia kirim tak pernah terbalas. Dan setiap kali ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran positif, rasa cemas justru semakin menekan dadanya hingga sesak. Ia langsung menghampiri petugas yang memimpin operasi pagi itu. Suaranya gemetar ketika berbicara, setiap kata keluar dengan susah payah. Istri saya, Pak. Namanya Sinta. Sudah 3 hari tidak bisa dihubungi. Teleponnya mati. Biasanya dia selalu menelepon, apalagi untuk menidurkan Dimas. Inspektur Bima, petugas senior yang menerima laporan itu melalui telepon beberapa jam sebelumnya, menatap Arif dengan penuh perhatian.
Ia sudah sering menerima laporan orang hilang dalam karirnya. Tetapi ada sesuatu dalam nada suara Arif, sebuah keputusasaan yang tulus, yang membuatnya yakin ini bukan sekedar kasus orang pergi tanpa kabar. Ia mengangguk pelan, sebuah isyarat penuh empati, lalu memerintahkan timnya untuk bersiap memulai penyelidikan awal. Sementara itu, beberapa warga masih berkumpul di depan rumah, menatap dari kejauhan. Di balik tirai bambu jendela-jendela tetangga, wajah-wajah penuh rasa ingin tahu bercampur cemas mengintip. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi yang biasanya tenang itu akan menjadi awal dari sebuah kisah kelam yang akan membuat nama dusun kecil mereka tersebar ke seluruh penjuru Klaten. Di halaman rumah, di antara pohon-pohon pisang, Pak Wiryo tampak berdiri dengan pakaian kerja yang sudah lusuh dan kusam. Ia menatap mobil polisi dengan wajah datar, tanpa ekspresi, lalu mencoba tersenyum kaku saat melihat Arif berjalan mendekat ke arahnya. Tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Hanya ada diam yang panjang, membuat udara di antara mereka terasa semakin berat dan dingin. "Pak, Sinta di mana?" "Sudah 3 hari saya tidak bisa menghubunginya." Suara Arif terdengar parau, nyaris seperti bisikan. Pak Wiryo menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk berbicara, lalu menjawab perlahan, "Dia marah sama saya, Rif. Kemarin kami sempat bertengkar soal uang. Katanya mau pergi ke rumah ibunya di Magetan. Setelah itu, saya tidak tahu lagi." Arif menunduk, kepalanya terasa pening. Kata-kata itu terdengar hampa dan tidak masuk akal baginya. Sinta tidak akan pergi sejauh itu tanpa membawa pakaian, tanpa memberi kabar, dan yang terpenting, tanpa membawa Dimas. Ia tahu betul sifat istrinya, dan naluri seorang suami memberitahunya dengan sangat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat salah. Inspektur Bima memperhatikan percakapan itu dari jarak beberapa meter dengan seksama. Dalam benaknya, ia mencatat setiap kata, setiap jeda, setiap gerak kecil dari tangan Pak Wiryo yang tampak gemetar halus saat mengusap ujung sarungnya. Ia lalu menoleh pada salah satu anak buahnya, memberinya isyarat tanpa suara agar mulai menanyai warga sekitar. Dalam pengalaman panjangnya sebagai penyidik, ia tahu bahwa terkadang kebenaran bersembunyi di balik wajah yang paling tenang, di balik cerita yang paling sederhana. Langit Klaten semakin terang, dan suara ayam berkokok kini bersahutan dengan langkah sepatu bot petugas yang keluar masuk halaman. Di kejauhan, Dimas kecil sedang digendong oleh seorang tetangga. Anak itu memeluk erat boneka ayam kesayangannya sambil bertanya dengan polos, "Ibu kemana, Om?" Pertanyaan itu, begitu murni dan jujur, terasa seperti belati yang menusuk dada Arif, membuatnya semakin sesak. Warga yang melihat pemandangan itu menunduk diam. Tidak ada yang tahu harus menjawab apa. Hanya Inspektur Bima yang menatap anak kecil itu lama, seolah sedang berbicara dalam hati, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Di dalam rumah, suasana mulai terasa tegang. Arif memandangi ruang tamu yang biasa ia duduki bersama Sinta setiap akhir pekan, berbagi cerita dan tawa. Sebuah gelas kaca di atas meja masih menyisakan sedikit teh yang sudah mengering, seolah seseorang baru saja duduk di sana dan pergi dengan tergesa. Di dinding, tergantung sebuah foto keluarga dalam bingkai kayu sederhana. Sinta tersenyum lembut sambil memegang Dimas di pangkuannya. Sementara Pak Wiryo berdiri di belakang mereka, tatapannya kaku dan sulit diartikan. Gambar yang dulu terasa hangat itu kini terasa dingin, seolah menyimpan sebuah cerita yang belum pernah diucapkan. Bima mendekati Arif, menepuk bahunya dengan lembut. "Tenang dulu, Pak. Kami akan bantu mencari. Tapi saya perlu tanya beberapa hal. Kapan terakhir kali Bapak bicara dengan istri?" Arif menjawab pelan, suaranya nyaris tak terdengar, malam sebelum dia menghilang. "Dia bilang ayah tampak murung dan sering keluar malam-malam."
Setelah itu tak ada kabar lagi. Bima terdiam. Ia menulis sesuatu di buku catatannya, lalu menatap ke arah halaman rumah sekali lagi. Dalam benaknya, mulai terbentuk sebuah bayangan samar tentang misteri yang tersembunyi rapat di dalam rumah itu. Sore harinya, setelah semua warga kembali ke aktivitas masing-masing dan mobil polisi telah pergi, Arif masih berdiri di depan rumah. Matahari mulai turun perlahan, menyinari sawah-sawah yang menguning di kejauhan dengan cahaya keemasan yang sendu. Ia menatap langit dengan mata berair, lalu berbisik lirih ke udara, "Sinta, di mana kamu?" Suara itu terbawa angin sore, menyelinap di antara pepohonan pisang, dan berhenti tepat di depan rumah Pak Wiryo. Rumah yang tampak tenang di luar, tetapi kini terasa menyimpan rahasia kelam yang akan mengguncang seluruh desa. Pagi itu, udara di sekitar kantor polisi Klaten terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru saja naik, tetapi halaman depan sudah dipenuhi oleh orang-orang yang datang melapor berbagai urusan. Suara deru motor yang parkir terdengar silih berganti, bercampur dengan percakapan pelan di bawah pohon mangga tua yang rindang di samping pagar. Arif datang dengan langkah berat, matanya sembab dan merah, rambutnya acak-acakan karena ia tak sempat menyisirnya sejak semalam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map coklat yang berisi beberapa lembar foto Sinta dan salinan kartu identitasnya. Di depan meja resepsionis, ia menatap ke arah papan bertuliskan, "Pelayanan laporan kehilangan," lalu menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya. Petugas jaga pagi itu menyapanya dengan sopan. Ia menanyakan keperluan Arif, dan setelah mendengar kata, "kehilangan istri," ekspresinya yang semula santai berubah menjadi serius. Ia segera memanggil Inspektur Bima, yang memang sudah menunggu kedatangannya sejak kemarin. Bima keluar dari ruangannya dengan langkah tenang dan mantap. Tubuhnya tinggi dan tegap, wajahnya memperlihatkan ketegasan seorang penegak hukum, tetapi nada suaranya selalu lembut saat berbicara dengan warga yang sedang kesulitan. Ia mengajak Arif duduk di sebuah ruangan kecil yang agak temaram, hanya diterangi oleh cahaya dari jendela tinggi yang setengah terbuka. Di atas meja kayu, ada 2 cangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. "Ceritakan semua dari awal," ucap Bima pelan sambil membuka buku catatannya yang sudah usang. Arif menatap meja beberapa saat, seolah sedang berusaha menyusun kembali potongan-potongan ingatan yang tercecer di kepalanya. Ia memulai ceritanya dari hari terakhir saat ia berbicara dengan Sinta melalui telepon. Malam itu, istrinya terdengar cemas, suaranya sedikit bergetar. Sinta sempat bercerita bahwa ayahnya, Pak Wiryo, akhir-akhir ini sering menyendiri di dapur, terkadang berbicara sendiri seolah ada orang lain di sana. Sinta mengaku takut, tetapi tidak berani meninggalkan rumah karena Dimas sedang demam ringan. Setelah malam itu, Sinta tidak bisa dihubungi lagi. Arif menunggu sehari, 2 hari, hingga malam-malam panjang berlalu tanpa kabar. Ia mencoba menghubungi tetangga, namun semua menjawab tidak melihat Sinta sejak pagi terakhir itu. Hanya Dimas yang pernah berkata pada tetangganya bahwa ibu sedang tidur di kamar dan tidak boleh diganggu. Bima menulis dengan cepat di buku catatannya, setiap detail ia serap. Ia kemudian bertanya, apakah ada kemungkinan Sinta pergi tanpa izin, mungkin karena ada masalah rumah tangga. Arif menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, Pak. Sinta bukan tipe orang yang meninggalkan rumah tanpa pesan. Ia terlalu sayang pada Dimas untuk pergi begitu saja. Kami tidak punya masalah apa-apa." Setelah mendengar keterangan itu, Bima memanggil 2 anggota timnya. Ia memberikan perintah untuk segera memulai penyelidikan di area sekitar rumah Pak Wiryo. Mereka ditugaskan untuk memeriksa setiap kamera pengintai milik tetangga dan menanyai setiap warga yang mungkin melihat sesuatu, sekecil apapun. Sebelum Arif pamit, Bima memandangi foto Sinta yang diserahkan olehnya.
Wajah perempuan itu terlihat lembut dengan senyum yang menenangkan, penuh kehangatan. Ia meletakkan foto itu dengan hati-hati di atas mejanya lalu berkata pelan, "Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan istri Bapak, tapi mohon bersiap menghadapi segala kemungkinan." Arif menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu menggantung di kepalanya seperti bayangan gelap yang menekan dada. Ia ingin sekali percaya Sinta masih hidup dan baik-baik saja, tetapi di sudut pikirannya ada sebuah ketakutan yang tak bisa ia tolak. Siang menjelang, sinar matahari menembus tirai jendela dan jatuh di lantai ruangan, membuat butiran debu yang berterbangan terlihat seperti serpihan cahaya kecil yang menari-nari. Bima berdiri di dekat jendela, menatap ke arah halaman yang ramai. Ia sudah lama menjadi polisi, tetapi setiap kali melihat seorang suami datang melapor kehilangan istrinya, ia selalu merasakan ada beban tersendiri di pundaknya. Ia tahu di balik setiap laporan ada kisah cinta, ada keluarga yang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di kursi, Arif duduk diam. Tangannya menggenggam erat ponsel yang masih sunyi tanpa pesan masuk. Ia menatap layar hitam itu, seolah berharap dengan kekuatan pikirannya ia bisa membuat nama Sinta muncul dengan suara panggilan yang sangat ia rindukan. Bima kemudian menanyakan lebih dalam tentang hubungan Arif dengan mertuanya. Arif menjawab dengan jujur. Selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Pak Wiryo memang orang yang keras dan pendiam, tapi ia tidak pernah sekalipun memperlakukan Sinta dengan kasar. Namun, beberapa bulan terakhir, setelah usaha dendengnya mulai sepi pelanggan, ia sering tampak murung dan mudah sekali marah karena hal-hal sepele. Catatan itu membuat Bima berpikir lama. Ia mengenal banyak kasus di mana tekanan ekonomi mampu mengubah sifat seseorang secara drastis. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi nalurinya sebagai penyidik mulai menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang mencurigakan. Setelah laporan resmi ditandatangani, Bima mengantar Arif keluar ruangan. Udara siang terasa panas menyengat kulit. Dari kejauhan, terdengar suara azan zuhur menggema dari masjid di seberang jalan. Arif berdiri diam di tangga depan kantor polisi, menatap langit biru yang pucat, berharap ada pertanda baik yang turun dari sana. Bima menepuk bahunya perlahan. "Pulang dulu, istirahat, Pak Arif. Kami akan segera ke rumah Bapak sore ini untuk pemeriksaan awal. Jika ada hal kecil apapun yang teringat, sekecil apapun, tolong segera kabari saya." Arif mengangguk pelan, lalu berjalan gontai ke mobil tuanya. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah bumi menariknya kembali dengan beban yang tak terlihat. Di dalam ruangannya, Bima duduk kembali sambil membuka berkas laporan. Ia menatap foto keluarga yang tadi ditinggalkan Arif. Dalam gambar itu, Sinta memegang Dimas dengan senyum hangat. Sementara di belakang mereka, Pak Wiryo berdiri dengan wajah datar, tatapannya kosong. Bima memperhatikan sorot mata dalam foto itu lama sekali. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Sebuah bayangan kecil di balik senyum lembut itu, seolah ingin menyampaikan sebuah pesan yang belum terucap. Ia menutup berkas itu pelan, menatap keluar jendela, dan bergumam pada dirinya sendiri, kadang, yang tampak paling damai justru menyimpan badai yang paling besar di dalamnya. Hari itu, Bima belum tahu bahwa kasus ini akan mengguncang hatinya jauh lebih dalam dari sekadar sebuah pekerjaan rutin. Sore itu, langit Klaten berwarna kelabu. Awan tebal menggantung rendah di atas petak-petak sawah yang mulai mengering. Di jalan kecil menuju rumah Pak Wiryo, hanya terdengar suara pelan roda motor milik dua petugas polisi yang datang bersama Inspektur Bima. Angin berhembus, membawa bau tanah lembab yang khas bercampur dengan aroma daging asap yang samar-samar keluar dari arah rumah di ujung gang. Pak Wiryo tampak sedang duduk di kursi bambu di depan rumahnya. Tangannya sibuk memotong-motong daging di atas sebuah talenan besar dari kayu jati.
Ia hanya mengenakan kaos berwarna pudar dan sarung tua yang sudah lusuh. Ketika melihat mobil polisi berhenti di depan pagar, ia berdiri pelan, lalu mengusap tangannya yang berminyak dengan kain lap yang tersampir di bahunya. Wajahnya tidak memperlihatkan keterkejutan. Hanya sebuah senyum tipis yang sulit dibaca maknanya. Inspektur Bima turun dari mobil dan mendekat dengan langkah tenang. Ia memperkenalkan diri dengan sopan, lalu menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menanyakan beberapa hal tambahan mengenai hilangnya Sinta. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Silakan masuk, Pak," katanya singkat, suaranya serak. Di dalam rumah, udara terasa pengap. Bau daging asap yang kuat bercampur dengan bau tajam cairan pembersih lantai. Dinding rumah sederhana itu dipenuhi dengan berbagai peralatan dapur, pisau-pisau besar yang tergantung rapi, saringan, dan gantungan-gantungan daging yang sudah dikeringkan. Meja kayu di tengah ruangan tampak sangat bersih, seperti baru saja digosok dengan saksama. Bima memandang sekeliling dengan mata yang awas sebelum duduk. Ia mencatat setiap detail kecil yang mungkin berguna nanti. Pandangannya berhenti pada sudut ruangan tempat terdapat sebuah mesin penggiling daging berukuran besar yang tampak mengilap, berbeda dari peralatan lain yang terlihat usang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menuliskannya diam-diam di buku catatannya. Pak Wiryo duduk di seberang meja. Wajahnya tampak tenang, tetapi jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan kayu pelan tanpa ia sadari. Bima membuka percakapan dengan suara yang lembut. Ia menanyakan kembali tentang hari terakhir Sinta terlihat di rumah. Pak Wiryo menjawab dengan nada datar yang sama seperti kemarin. "Hari itu kami sempat bertengkar sedikit soal uang. Ia ingin mengirim uang untuk ibunya yang sakit di Magetan. Saya sedang tidak punya cukup uang. Ia marah, lalu pergi begitu saja. Setelah itu saya tidak tahu lagi kemana." Bima menatapnya dalam diam, mencoba mencari celah emosi dalam kata-kata itu. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada nada sedih, tidak ada penyesalan. Hanya suara datar seperti seseorang yang sedang mengulang sebuah hafalan. Ia menulis lagi beberapa baris di bukunya, lalu bertanya tentang Dimas, anak Sinta. "Dimas sedang tidur waktu ibunya pergi," jawab Pak Wiryo singkat. "Sejak itu, anak itu sering menangis. Mungkin karena rindu ibunya." Petugas muda yang berdiri di samping Bima menatap sekeliling ruangan dengan raut wajah heran. Ia memperhatikan bahwa tidak ada satupun pakaian perempuan yang tergantung di jemuran di belakang rumah. Semua tampak milik laki-laki. Ia berbisik pelan kepada Bima, yang hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Setelah beberapa pertanyaan umum, Bima berdiri dan berjalan menuju dapur. Ia meminta izin untuk melihat-lihat sekeliling. Pak Wiryo tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Di dapur, suasananya lebih gelap. Hanya ada satu jendela kecil yang tertutup tirai kain batik pudar. Di atas meja panjang terdapat beberapa toples bumbu dan sebuah baskom kosong yang masih menyisakan bau anyir daging. Bima mendekati mesin penggiling besar yang terletak di sudut. Permukaannya begitu bersih sampai memantulkan bayangan wajahnya sendiri dengan jelas. Ia menyentuhnya sebentar. Dingin, terasa sangat dingin untuk mesin yang katanya sudah lama rusak. Ia menatap Pak Wiryo yang berdiri di belakangnya, lalu bertanya dengan nada yang tenang dan santai, "Mesin ini masih dipakai, Pak?" Pak Wiryo menyahut dengan cepat, "Tidak, sudah lama rusak. Saya belum sempat memperbaikinya." Bima hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ia tahu, jawaban yang terlalu cepat seringkali menyembunyikan sesuatu. Ia menandai mesin itu di dalam pikirannya. Sebelum pergi, Bima berbicara lagi di ruang tamu. "Kami mungkin akan kembali lagi nanti. Mohon kerjasamanya, Pak." Pak Wiryo menatapnya sejenak,
lalu mengangguk tanpa suara. Ketika mereka keluar dari rumah itu, matahari sudah hampir tenggelam. Langit berubah warna menjadi jingga tua. Bima berjalan pelan di jalan tanah sambil menatap rumah itu dari kejauhan. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Bukan karena bau daging yang masih tercium, tapi karena keheningan yang terasa terlalu sempurna. Tidak ada suara anak kecil, tidak ada suara peralatan dapur yang beradu. Hanya sunyi yang terasa menekan dan tidak wajar. Ia memanggil dua anak buahnya dan berbisik singkat, "Malam ini kita pasang pengawasan di sekitar rumah. Jangan sampai terlihat. Kalau ada aktivitas mencurigakan, sekecil apapun, segera lapor." Mereka mengangguk mengerti, lalu berpisah arah. Malam pun tiba. Lampu di rumah Pak Wiryo menyala redup. Dari kejauhan, tampak bayangan tubuhnya bergerak di dalam dapur. Kadang terlihat jelas, kadang menghilang di balik tirai. Di luar pagar, seorang petugas yang bersembunyi di balik rimbunan pohon pisang mencatat waktu setiap kali cahaya di dapur menyala atau mati. Sekitar tengah malam, sebuah suara mesin terdengar samar-samar, seperti mesin penggiling besar yang berputar perlahan dan berat. Petugas itu menajamkan telinganya, menatap rekannya dengan isyarat. Mereka tidak yakin, tetapi suara itu jelas datang dari dalam rumah Pak Wiryo. Mereka segera melapor melalui radio kecil kepada Bima yang sedang berada di pos pengawasan tak jauh dari sana. Bima segera bangkit. Ia menatap jam tangannya. Sudah lewat tengah malam. Ia tahu ada sesuatu yang harus segera dilakukan. Ia tidak ingin bertindak terburu-buru, tetapi ia juga tidak mau kehilangan momen penting. Ia memberi perintah agar tim tetap diam dan terus mengamati sampai pagi. Udara malam semakin dingin. Embun mulai turun di atas dedaunan pisang di sekitar rumah itu. Di kejauhan, ayam jantan pertama mulai berkokok, menandai fajar yang akan segera datang. Namun di dalam hati Bima, matahari terasa masih sangat jauh. Ia tahu bahwa pagi nanti, rumah kecil di ujung gang itu tidak akan lagi terlihat sama di matanya. Pagi itu, udara terasa berat. Seolah awan enggan beranjak dari atas langit Klaten. Jalan kecil menuju rumah Pak Wiryo masih basah dan becek oleh embun malam. Beberapa warga yang hendak ke pasar memperlambat langkah mereka ketika melihat sebuah mobil polisi kembali berhenti di depan pagar kayu rumah itu. Kali ini, tidak ada yang berani mendekat. Namun, pandangan mereka tertuju ke sana, penuh dengan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan. Inspektur Bima keluar dari mobil dengan langkah yang tenang namun tegas. Di tangannya, ia memegang selembar surat izin pemeriksaan resmi yang telah disetujui oleh pengadilan setempat. Ia menyapa beberapa warga dengan sopan sebelum melangkah masuk ke halaman rumah. Di belakangnya, dua anggota tim forensik membawa kotak-kotak perlengkapan penyelidikan. Pak Wiryo sudah berdiri di teras. Wajahnya tampak kaku tanpa ekspresi, matanya sembab. Ia menyambut kedatangan Bima dengan nada datar. "Silakan kalau mau memeriksa," katanya pelan, seolah sudah pasrah. Bima mengangguk sopan. Ia tidak ingin memperlihatkan kecurigaan yang terlalu jelas. Semua harus dilakukan dengan tenang agar tidak menimbulkan keributan di kampung yang masih diselimuti kesunyian itu. Di dalam rumah, suasananya sama seperti sebelumnya. Bau pembersih yang menyengat masih menusuk hidung. Tirai-tirai jendela tertutup rapat, membuat ruangan terasa gelap dan pengap. Bima meminta izin untuk membuka satu jendela agar cahaya bisa masuk. Begitu tirai disibak, debu-debu tipis terlihat menari-nari di udara, tertimpa seberkas sinar matahari. Ketika cahaya pagi menembus masuk, ia mulai memeriksa setiap sudut ruangan dengan sangat teliti. Lantai rumah tampak mengilap, seperti baru disikat semalaman. Meja dapur bersih tanpa ada noda sedikit pun.
Semua benda tertata dengan sangat rapi. Terlalu rapi untuk sebuah rumah yang katanya baru saja ditinggal pergi oleh salah satu penghuninya dalam keadaan marah. Bima berjalan menuju mesin penggiling besar di sudut dapur. Ia memperhatikan setiap detail dari benda itu. Permukaannya licin, mengilap, dan tidak ada satu bercak pun yang menempel. Ia mendekatkan wajahnya, menatap pantulan dirinya di permukaan logam yang dingin itu. Dalam hati ia bergumam pelan, kadang, kebersihan yang berlebihan bisa menjadi cara terbaik untuk menyembunyikan sesuatu yang kotor. Petugas muda yang menyertai Bima berkeliling ke ruang belakang. Ia menemukan tempat tidur kecil milik Dimas. Di atas bantalnya, masih ada sebuah mainan mobil-mobilan kecil berwarna merah. Di meja samping tempat tidur, terdapat selembar gambar keluarga yang digambar dengan krayon. 3 orang berdiri berdampingan, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang kakek. Semuanya tersenyum. Namun, di pojok kertas, ada sebuah goresan samar berwarna hitam, seperti bekas penghapus yang gagal menyingkirkan sebuah bayangan. Petugas itu menatap gambar itu lama, lalu memanggil Bima. Inspektur itu datang, memandangi gambar anak kecil itu dengan tatapan yang perlahan melembut. Anak ini masih menggambar keluarganya dengan lengkap, bisiknya lirih. Ia lalu melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam map bukti. Bukan sebagai barang bukti hukum, tetapi sebagai pengingat tentang apa yang dipertaruhkan di sini, sebuah keluarga. Di luar rumah, matahari mulai meninggi. Warga sudah berkumpul di ujung gang, berbisik-bisik pelan di antara rasa takut dan penasaran. Bima meminta salah satu petugas untuk berjaga di luar agar tidak ada yang masuk tanpa izin. Ia tidak ingin suasana menjadi gaduh. Ketika kembali ke dapur, Bima memperhatikan lagi dinding di belakang mesin penggiling. Di situ, catnya tampak sedikit berbeda. Warnanya lebih baru, lebih mengilap dari bagian dinding lainnya. Ia mengetuk permukaan dinding itu pelan-pelan. Bunyi yang keluar terdengar aneh, sedikit berongga, seolah ada ruang kosong di baliknya. Ia tidak langsung bertindak, hanya mencatat pengamatan itu di buku kecilnya. Sebelum keluar, Bima melihat ke arah Pak Wiryo yang sedari tadi hanya berdiri diam di dekat pintu. Lelaki itu tidak banyak bicara. Tatapannya kosong seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang sangat jauh. Bima menghampirinya, berbicara dengan nada tenang, "Pak Wiryo, kalau nanti kami menemukan hal-hal yang tidak wajar, kami akan meminta keterangan tambahan. Mohon kerjasamanya." Pak Wiryo menatapnya sebentar. Tatapan itu begitu dalam, seperti ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan di balik kesunyiannya. Ia hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Ketika tim selesai memeriksa rumah, mereka keluar membawa beberapa sampel dan puluhan foto dokumentasi. Tidak ada yang aneh di permukaan, tapi justru karena semuanya terlalu bersih, semuanya terasa sangat janggal. Bima menatap rumah itu sekali lagi dari luar pagar. Angin membawa aroma daun pisang kering dari kebun belakang. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan nalurinya berbicara. Ia merasa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ada sebuah kisah yang belum selesai. Ada kesedihan yang belum terucap. Dalam perjalanan pulang ke kantor, suasana di dalam mobil terasa hening. Petugas muda di sampingnya akhirnya memecah keheningan dengan suara pelan, "Pak, apa menurut Bapak, Bu Sinta benar-benar pergi sendiri?" Bima menatap lurus ke jalan di depan, tidak langsung menjawab. Kadang orang pergi tanpa jejak karena memang ingin menghilang, katanya perlahan, tapi kadang juga karena ada yang ingin menghapus jejaknya. Ucapan itu membuat suasana di mobil kembali sunyi. Hanya suara mesin mobil yang terdengar lembut di antara deru angin. Sesampainya di kantor, Bima menaruh semua catatan di atas meja kerjanya.
ia menatap foto keluarga itu sekali lagi. Senyum Sinta yang lembut, mata Dimas yang polos, dan wajah Pak Wiryo yang datar seolah menyimpan 1000 rahasia. Ia menutup matanya sejenak. Di luar, suara azan asar terdengar mengalun lembut. Dalam hati, ia berdoa semoga kebenaran, bagaimanapun bentuknya, akan segera muncul ke permukaan. Sore itu, kantor polisi Klaten terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa warga datang silih berganti untuk memberikan keterangan setelah mendengar kabar pemeriksaan di rumah Pak Wiryo. Di antara mereka, ada seorang lelaki paruh baya bernama Pak Suro, pemilik warung kecil di ujung gang rumah itu. Ia datang membawa sebuah flash disk kecil di tangannya, tampak gugup tapi juga bertekad. Pak Suro berkata bahwa ia memiliki sebuah kamera pengintai yang terpasang di depan warungnya, menghadap langsung ke jalan yang menuju rumah Pak Wiryo. Kamera itu ia pasang bukan untuk memata-matai siapapun, melainkan untuk menjaga barang dagangannya dari pencuri yang sering datang di malam hari. Ia ingin menyerahkan rekaman 3 hari terakhir kepada polisi karena ia merasa ada hal yang aneh yang terekam di sana. Bima menerima flash disk itu dengan hati-hati. Ia berterima kasih kepada Pak Suro dan memintanya untuk duduk di ruang tunggu. Setelah itu, ia memanggil seorang teknisi kepolisian untuk memeriksa rekaman tersebut di sebuah komputer di ruangan kecil di lantai 2. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari layar monitor. Suara kipas komputer terdengar berdesir lembut. Bima berdiri di belakang teknisi yang mulai memutar rekaman dari hari pertama. Gambar jalan kecil di dusun itu terlihat cukup jelas. Meskipun pencahayaannya redup di malam hari, terlihat beberapa warga melintas membawa belanjaan. Beberapa anak kecil berlari sambil tertawa di sore hari. Semuanya tampak biasa saja. Lalu, rekaman tiba di malam ketiga, tepat pada malam sebelum laporan dari Arif dibuat. Waktu di layar menunjukkan hampir tengah malam. Dalam gambar, lampu di rumah Pak Wiryo terlihat menyala redup. Sekitar pukul 11 malam, tampak Pak Wiryo keluar rumah membawa sesuatu yang dibungkus dengan kain sarung yang besar dan tebal. Ia berdiri di teras selama beberapa menit, menatap sekeliling dengan cemas, lalu kembali masuk ke dalam. Setelah itu, tidak ada siapapun yang keluar dari rumah itu sampai pagi. Teknisi menghentikan rekaman sejenak dan memutar ulang bagian itu beberapa kali. Gambar memang tidak menunjukkan hal yang aneh selain gerakan tersebut, tetapi ekspresi wajah Pak Wiryo ketika menatap sekeliling membuat Bima merasakan sesuatu yang tidak tenang. Ada rasa gelisah, atau mungkin ketakutan yang dalam, terpancar dari matanya. Namun, yang lebih menarik perhatian Bima adalah suara latar dari rekaman itu. Biasanya, kamera pengintai milik warga tidak memiliki mikrofon, tapi file kali ini mengandung suara yang samar. Seperti desiran kipas angin atau mungkin angin malam. Tetapi di sela-sela bunyi itu, sesekali terdengar suara ketukan logam yang pelan dan berulang, dengan jarak waktu yang hampir sama. Bima meminta teknisi untuk mencatat waktu tepatnya bunyi itu muncul. Setelah memeriksa rekaman sampai akhir, Bima menyandarkan tubuhnya di kursi. Ia menatap layar hitam yang kini menampilkan tulisan, "Selesai." Tidak ada bukti langsung tentang apapun. Namun, semua potongan-potongan kecil ini mulai tersusun di dalam pikirannya seperti sebuah puzzle yang belum lengkap. Sore berganti malam. Di luar kantor, angin membawa aroma hujan dari arah utara. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Bima duduk di mejanya sambil memandangi catatan laporan dari beberapa warga lain. Ada yang mengatakan mendengar suara seperti logam digeser di tengah malam dari arah rumah Pak Wiryo. Ada yang melihat Pak Wiryo menyalakan lampu dapur terlalu lama dari biasanya. Ada pula yang menyebut bahwa rumah itu sering tertutup rapat sepanjang hari tanpa terdengar suara anak kecil lagi. Bima menghela napas panjang.
Ia tahu kesaksian warga seringkali tercampur dengan rasa takut dan imajinasi. Namun kali ini, semua kesaksian itu mengarah pada satu hal yang sama, rumah itu menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Malam semakin larut. Dari jendela kantornya, Bima melihat langit yang mendung tanpa bintang. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam keheningan itu, ia teringat wajah Arif ketika pertama kali datang melapor. Wajah seorang suami yang masih menggantungkan harapan di tengah keputusasaan. Di antara kenyataan yang pahit, ia juga teringat akan senyum Sinta di foto keluarga itu. Senyum yang kini terasa seperti sebuah pesan dari masa lalu. Keesokan paginya, Bima memanggil Arif kembali ke kantor. Arif datang dengan langkah lesu, matanya tampak lebih cekung, seolah semalaman tidak tidur. Bima menunjukkan rekaman itu kepadanya tanpa berkata apa-apa. Ketika melihat sosok ayah mertuanya muncul di layar, Arif menahan napas. Ia menatap tajam ke arah monitor, tetapi tidak sanggup berkata apa-apa. Bima mematikan layar, lalu berbicara dengan nada yang hati-hati, "Kami belum bisa menyimpulkan apapun, Pak. Tapi saya butuh izin Bapak untuk memeriksa lagi rumah itu. Mungkin kali ini akan lebih menyeluruh." Arif hanya mengangguk pelan. Tidak ada kata lain yang keluar dari mulutnya. Hanya pandangan kosong yang memantulkan rasa pasrah. Setelah Arif pergi, Bima duduk sendirian di ruangannya. Ia menatap kembali catatan hasil pemeriksaan sebelumnya. Ada terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Tidak ada jejak langkah keluar dari rumah. Tidak ada barang pribadi Sinta yang hilang, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun rumah itu dibersihkan dengan sangat teliti, seolah ingin meniadakan sebuah waktu. Sore harinya, Bima kembali ke rumah Pak Wiryo, kali ini dengan membawa surat izin baru yang lebih detail. Di sepanjang perjalanan, pikirannya berputar antara logika dan perasaan. Ia tahu pekerjaannya menuntut ketegasan, tapi di balik semua data dan prosedur, ada sisi manusia yang tidak bisa diabaikan. Ia tidak hanya sedang mencari kebenaran hukum, tetapi ia juga sedang mencari keadilan bagi hati-hati yang telah hancur. Saat mobil polisi berhenti di depan rumah itu, angin kembali berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Bima turun perlahan, menatap pagar kayu yang sudah mulai rapuh itu. Dalam hatinya, ia berbisik bahwa apapun yang akan ia temukan nanti, semoga bisa menjadi jalan bagi kebenaran, bukan sekadar menambah luka. Langit Klaten pagi itu diselimuti awan kelabu. Hujan semalam membuat tanah di gang kecil menuju rumah Pak Wiryo menjadi lembab dan licin. Daun-daun pisang di tepi pagar masih meneteskan sisa air hujan, jatuh perlahan seperti jam pasir alam yang menghitung waktu. Mobil polisi berhenti pelan di depan rumah itu. Kali ini, tidak ada warga yang keluar menonton. Hanya ada suasana sunyi yang seolah sedang menahan napas panjang. Inspektur Bima turun dengan langkah hati-hati. Ia membawa berkas surat izin pemeriksaan lanjutan. Dua anggota muda mengikutinya sambil membawa perlengkapan dokumentasi yang lebih lengkap. Mereka mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Suara ketukan itu terdengar berat di udara pagi yang dingin. Pak Wiryo muncul dari balik pintu dengan wajah yang sangat lelah. Matanya sayu, rambutnya belum disisir rapi. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya membuka pintu lebar-lebar dan berkata pelan, "Silakan." Bima masuk dengan sikap sopan. Ia menatap sekeliling. Ruangan itu tampak sama seperti terakhir kali ia datang. Namun entah mengapa, kali ini udara di dalam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih hening, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Tim mulai memotret setiap sudut rumah. Dinding, meja, lantai, semuanya diabadikan dalam gambar. Bima berdiri di tengah dapur,
memperhatikan kembali tembok belakang yang dulu ia curigai. Catnya memang sedikit lebih baru dibanding bagian lain. Ia mengusap permukaannya perlahan dengan sarung tangan putih. Sentuhannya berhenti pada sebuah garis tipis yang hampir tak terlihat, seolah ada bekas tambalan lama di bawah lapisan cat baru itu. Bima tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberi isyarat kepada petugas agar mencatat posisi dinding itu dengan detail. Sementara mereka bekerja, ia melangkah ke ruang tamu. Di sana terdapat sebuah lemari kayu kecil yang berisi beberapa benda pribadi. Di antara tumpukan kain dan buku resep lama, Bima melihat satu benda kecil yang menarik perhatiannya. Sebuah kalung berbandul hati dari logam tipis yang sudah kusam. Ia mengambilnya perlahan dan memperhatikannya di bawah cahaya. Di belakang bandul itu, terukir sebuah huruf, S. Huruf yang sama dengan inisial Sinta. Ia tidak langsung bertanya. Kalung itu ia simpan di dalam kantong bukti kecil, lalu menutup lemari itu perlahan. Sementara itu, salah satu anggota tim menemukan sesuatu di dekat jendela belakang. Di bawah sebuah rak kayu, ada potongan kertas kecil yang menempel di sisi lantai, seperti sobekan dari sebuah surat yang belum sempat dibuang. Ketika dibuka dengan hati-hati, terlihat beberapa baris tulisan tangan yang sudah pudar. Hanya sebagian kata yang masih bisa dibaca. Kata pertama adalah, maaf. Diikuti dengan kalimat yang terputus di tengah. Bima membaca potongan kertas itu lama sekali. Tulisan itu tampak dibuat dengan tergesa-gesa. Garis pensilnya tidak rapi, beberapa huruf hampir tidak terbaca. Tapi satu hal yang pasti, seseorang di rumah ini sempat menulis sebuah pesan terakhir yang tidak pernah selesai. Ia memandangi Pak Wiryo yang kini duduk diam di kursi dekat pintu. Lelaki tua itu hanya menatap lantai, jemarinya saling menggenggam erat. Bima mendekatinya perlahan, lalu berkata dengan nada yang sangat lembut, "Apakah Bapak mengenali kalung ini?" Pak Wiryo menatap benda itu sejenak. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menjawab. Bibirnya bergerak sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Ia hanya menggeleng pelan, lalu menunduk lagi. Bima tidak menekan. Ia tahu bahwa dalam setiap penyelidikan, ada sebuah momen di mana diam lebih berharga daripada 1000 pertanyaan. Ia menaruh kalung itu di atas meja kayu, lalu melangkah mundur. Petugas muda mencatat semua temuan pagi itu dengan rapi. Setiap benda difoto, setiap sudut diperiksa. Tidak ada yang istimewa jika dilihat secara kasat mata. Tapi bagi Bima, setiap detail kecil adalah potongan dari sebuah cerita besar yang masih tersembunyi. Menjelang siang, Bima berdiri di halaman rumah. Angin membawa aroma daun basah dan tanah. Ia menatap pohon-pohon pisang di belakang rumah yang bergoyang pelan. Di bawahnya, terlihat bekas galian tanah yang lebih gelap dari sekitarnya. Mungkin karena hujan, mungkin juga karena sesuatu yang lain. Namun ia tidak ingin menduga-duga. Ia memilih untuk membiarkan waktu bekerja pelan-pelan, seperti air yang mengikis batu tanpa suara. Pak Wiryo keluar menyusul, berdiri di samping Bima. Wajahnya tampak semakin tua. Matanya menatap jauh ke arah sawah, seolah mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Setelah beberapa saat hening, ia berkata dengan suara serak, "Dulu rumah ini penuh tawa, Pak. Sekarang, hanya sepi yang tinggal di sini." Bima mendengarkan tanpa memotong. Ia tahu kalimat itu bisa berarti banyak hal, bisa jadi sebuah penyesalan, bisa juga sebuah pengakuan yang terselip di dalam kelelahan. Sebelum pergi, Bima menepuk bahu lelaki tua itu pelan. Ia berkata dengan nada rendah, "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Tapi saya percaya, setiap rahasia akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Kadang bukan karena kita mencarinya,
Tapi karena hati manusia tidak bisa selamanya menyimpan beban. Pak Wiryo mengangguk pelan, menatap langit yang perlahan mulai cerah. Hujan sudah berhenti. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa di ujung gang, mengembalikan sedikit kehidupan pada udara yang dingin. Bima berjalan menuju mobilnya dengan langkah tenang. Ia membawa kalung dan potongan surat itu di dalam genggamannya. Dua benda kecil yang mungkin tidak berarti banyak secara hukum, tapi cukup untuk menggoyahkan sesuatu di dalam hatinya. Dalam diam, ia merasa bahwa perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Dan kali ini, bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang hati yang terluka dan kesalahan yang ingin ditebus. Sore itu, matahari condong ke barat. Sinarnya yang hangat menembus jendela ruang kerja Inspektur Bima dan jatuh di atas berkas-berkas yang menumpuk di meja. Di antara kertas laporan yang tebal, ada dua benda kecil yang ia letakkan paling atas, sebuah kalung dengan ukiran huruf S, dan selembar kertas sobek dengan tulisan yang belum selesai. Dua benda sederhana yang entah kenapa terasa lebih berat dari tumpukan bukti apapun. Bima duduk diam selama beberapa saat, membiarkan pikirannya melayang kembali pada wajah Pak Wiryo pagi tadi. Wajah seorang lelaki tua yang menatap dunia dengan mata kosong, seolah semua warna telah hilang dari hidupnya. Dalam diamnya, Bima merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sebuah misteri pembunuhan. Ada kesedihan yang belum tersampaikan. Ia membuka catatan lama tentang keluarga itu. Dari data kelurahan, diketahui bahwa Sinta adalah anak tunggal. Ibunya meninggal 10 tahun yang lalu karena sakit paru-paru. Sementara ayahnya, Pak Wiryo, hidup sendirian sejak saat itu. Sinta menikah dengan Arif 5 tahun kemudian dan memutuskan untuk tetap tinggal di rumah yang sama karena tak ingin meninggalkan ayahnya seorang diri. Bima membaca catatan itu perlahan, membayangkan hari-hari di dalam rumah itu, seorang ayah tua yang kehilangan belahan jiwa, seorang anak perempuan yang mencoba menggantikan sosok ibu dengan kasih sayangnya, dan seorang menantu yang datang membawa harapan baru. Tapi seperti banyak rumah lainnya, cinta terkadang tidak cukup untuk mengisi sebuah ruang yang telah lama kosong. Ia memutuskan untuk mengunjungi tetangga sebelah rumah Pak Wiryo, seorang perempuan setengah baya bernama Bu Sarmi. Rumahnya kecil dan dipenuhi oleh pot-pot bunga di depan teras. Ketika Bima datang, ia menyambut dengan ramah namun tampak gugup. Saya mengenal keluarga Pak Wiryo sejak muda. Mereka keluarga baik, katanya sambil menyiapkan teh panas. Tapi setelah Bu Wiryo meninggal, suasananya berubah. Pak Wiryo jadi sangat pendiam. Jarang sekali keluar rumah. Hanya Sinta yang sering datang membantu menjemur daging dan membereskan rumah. Anak itu penyabar sekali, Pak. Kadang saya lihat ia menangis diam-diam di belakang rumah. Bima menatap wajah Bu Sarmi yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak memotong, membiarkan perempuan itu melanjutkan ceritanya. Katanya, sejak usaha dendengnya sepi, Pak Wiryo jadi sering murung. Ia merasa gagal menjaga warisan dari istrinya. Sinta selalu berusaha menghiburnya, tapi mungkin tekanan hidup terlalu berat baginya. Saya tidak tahu apa yang terjadi persis di dalam rumah itu, Pak. Tapi kadang malam-malam, saya dengar suara seperti benda jatuh, lalu sunyi lagi. Setelah itu, esok paginya, Sinta selalu tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Bima menulis semua keterangan itu dengan hati-hati. Ia tahu setiap detail kecil bisa berarti banyak, tapi yang lebih penting baginya sekarang adalah memahami hati manusia di balik peristiwa ini. Sebelum pamit, Bu Sarmi sempat menatapnya dengan ragu. Pak Bima, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak cari. Tapi saya merasa, kadang orang tua itu tidak jahat. Mereka hanya tersesat dalam kesepiannya sendiri. Kadang,
Rasa bersalah dan kehilangan membuat orang lupa caranya memaafkan hidup. Kalimat itu membuat Bima terdiam lama setelah ia keluar dari rumah itu. Ia berjalan di gang kecil yang mulai dipenuhi oleh suara burung-burung sore. Di kejauhan, langit memerah keemasan, memantulkan cahayanya di genangan air hujan yang belum kering. Ia berpikir tentang kesepian, tentang bagaimana waktu bisa menjadi musuh bagi orang yang hidup terlalu lama sendirian. Sampai di mobil, ia menatap kalung dan sobekan kertas itu lagi. Dalam pikirannya, mulai terbentuk sebuah gambaran yang lebih lembut daripada sekadar kecurigaan. Mungkin yang terjadi di rumah itu bukan hanya tentang sebuah kesalahan, tapi juga tentang cinta yang berubah bentuk menjadi penyesalan. Malamnya, ia menulis sebuah catatan di buku kecil pribadinya. Tulisan tangannya rapi dan pelan, seperti seseorang yang tidak ingin tergesa-gesa. Kadang kebenaran bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Ada luka yang tidak bisa dijahit oleh hukum, hanya bisa disembuhkan oleh pengakuan dan maaf. Ia menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Di luar, langit gelap tanpa bintang, namun di kejauhan, lampu-lampu kecil di rumah-rumah warga berkelip seperti harapan yang enggan padam. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk memanggil Arif kembali ke kantor. Ia ingin berbicara tentang masa lalu keluarga itu. Bukan sebagai penyidik dan saksi, tapi sebagai dua orang yang sama-sama mencari sebuah kebenaran. Arif datang dengan wajah yang masih letih. Di tangannya, ada sebuah foto lama yang ia temukan di rumah mertuanya. Foto itu menunjukkan Sinta kecil sedang duduk di pangkuan ayahnya. Di belakang mereka, tergantung foto Bu Wiryo yang tersenyum lembut. Di balik foto itu, ada tulisan kecil dengan tinta yang sudah pudar. Tulisan itu berbunyi, "Rumah ini tempat cinta dan doa bertemu." Bima membaca tulisan itu berulang kali. Ia tahu, kini ia tidak hanya sedang memegang sebuah kasus kehilangan, tapi juga sebuah kisah tentang manusia yang kehilangan arah di dalam cinta dan waktu. Ia memandang Arif dan berkata dengan nada pelan, "Kadang, orang tidak bermaksud menyakiti. Mereka hanya tidak tahu cara menunjukkan kasihnya lagi." Arif menunduk lama, tidak menjawab. Ia menggenggam foto itu kuat-kuat. Dalam matanya yang basah, ada sesuatu yang baru tumbuh. Bukan hanya kesedihan, tapi juga sebuah pengertian. Di luar ruangan, angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun yang basah. Di langit, awan bergerak perlahan, menyingkir, memberi ruang bagi seberkas cahaya kecil yang menembus di antara kelabu. Bima menatap ke arah cahaya itu. Dalam hatinya, ia tahu perjalanannya masih panjang. Tapi ia juga tahu, kebenaran sejati tidak selalu ditemukan di ruang pengadilan, melainkan di dalam ruang hati manusia yang berani menghadapi masa lalunya sendiri. Hari itu, langit Klaten diselimuti mendung tipis. Udara yang lembab membawa aroma hujan yang seolah tertahan di udara. Di kantor polisi, Inspektur Bima duduk sendirian di ruangannya, menatap secangkir kopi yang sudah dingin di atas meja. Ia baru saja menerima hasil pemeriksaan awal dari tim forensik. Tidak ada bukti kuat yang mengarah pada kekerasan, tetapi setiap temuan kecil terus menunjuk pada satu arah yang sama. Ia membuka berkas foto hasil dokumentasi, kalung dengan huruf S, sobekan surat yang belum selesai, dan foto keluarga lama yang dibawa oleh Arif kemarin. Semuanya seolah berbicara pelan dalam diam. Setiap benda itu memiliki suara, dan Bima mencoba mendengarnya dengan hatinya. Dalam pikirannya, kasus ini bukan lagi tentang mencari pelaku atau korban. Ia merasa seolah sedang menelusuri sebuah rumah yang telah ditinggalkan oleh cinta, lalu dipenuhi oleh kesepian yang terlalu lama. Kadang, ia bergumam, manusia tidak melakukan kesalahan karena niat jahat, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana harus mencintai di dalam sunyi. Menjelang sore,
Bima memutuskan untuk kembali ke rumah itu seorang diri. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia ingin berbicara langsung dengan Pak Wiryo, bukan sebagai seorang penyidik, tapi sebagai sesama manusia yang mungkin bisa memahami arti kehilangan. Ketika ia tiba, rumah itu tampak sangat sepi. Angin mengayunkan daun-daun pisang di belakang pagar, menghasilkan suara lembut yang mengisi udara. Pintu rumah terbuka setengah, seolah sudah menunggu seseorang untuk masuk. Bima melangkah perlahan, mengucapkan salam dengan suara rendah. Pak Wiryo sedang duduk di ruang tamu. Di depannya, ada sebuah meja kecil dengan teko teh dan 2 cangkir. Seolah ia tahu bahwa akan ada tamu yang datang. Wajahnya tampak sangat pucat, matanya memandang kosong ke arah jendela. Ketika melihat Bima, ia hanya mengangguk pelan. Bima duduk tanpa banyak bicara. Hening memenuhi ruangan. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, mengetuk atap seng dengan ritme yang pelan. Setelah beberapa menit, Bima memecah kesunyian dengan suara yang tenang. Pak Wiryo, saya datang bukan untuk menuduh. Saya hanya ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Pak Wiryo menatapnya lama, lalu menunduk. Suaranya keluar dengan pelan, nyaris seperti bisikan. Rumah ini dulu penuh suara, Pak. Tawa, nyanyian, aroma masakan. Setelah istri saya pergi, semua itu hilang. Saya pikir waktu akan menyembuhkan, tapi ternyata waktu hanya membuat sepi menjadi lebih keras. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Sinta. Sinta selalu berusaha membuat saya tertawa. Ia anak yang baik, lembut seperti ibunya. Tapi saya terlalu sibuk dengan rasa kehilangan saya sendiri. Saya mulai melihat dunia dengan mata yang gelap, lupa bahwa ada orang lain di sini yang juga merasa sedih. Bima mendengarkan tanpa memotong. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu terasa sangat berat, seperti membawa beban penyesalan bertahun-tahun. Pak Wiryo melanjutkan, matanya masih menatap kosong. Ketika usaha saya mulai jatuh, saya marah pada diri sendiri. Saya mulai menyalahkan semua orang di sekitar. Kadang, saya marah pada Sinta hanya karena hal-hal kecil. Saya pikir dengan begitu, beban saya akan berkurang, tapi justru semakin dalam. Malam-malam, saya sering duduk di dapur, bicara dengan bayangan di dinding, berharap istri saya akan menjawab. Tapi yang datang hanya gema dari hati saya sendiri. Ia berhenti lagi, menatap tangan tuanya yang gemetar. Sinta selalu sabar. Ia sering berkata bahwa saya hanya butuh berdoa dan memaafkan diri sendiri. Tapi saya tidak bisa. Saya merasa dunia sudah menolak saya. Dan ketika ia pergi beberapa hari itu, saya merasa benar-benar sendirian. Air hujan di luar semakin deras, menutupi keheningan di dalam ruangan. Bima menunduk, mendengarkan setiap kata dengan hati yang terasa berat. Ia tahu ini bukan sekadar pengakuan tentang sebuah peristiwa, tetapi tentang jiwa manusia yang telah retak karena kesepian. Setelah lama terdiam, Pak Wiryo menatap Bima dengan mata yang basah. Saya tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, Pak. Tapi setiap malam, saya selalu mendengar suara langkah di dapur. Seperti ada yang masih menunggu. Mungkin itu cara Tuhan mengingatkan saya untuk tidak menyimpan rahasia ini terlalu lama. Bima memejamkan mata sebentar. Dalam suara Pak Wiryo, ia bisa merasakan rasa bersalah yang begitu dalam, seperti seseorang yang berjuang antara ingin mengaku dan takut pada kenyataan. Ia berkata pelan, kadang, Tuhan memberi kita kesempatan bukan untuk dihakimi, tapi untuk memperbaiki. Selama hati masih berdetak, masih ada ruang untuk kejujuran dan maaf. Pak Wiryo menunduk.
Air mata jatuh di punggung tangannya yang berkerut. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya diam. Tapi diam itu sudah cukup keras untuk didengar oleh dunia. Bima berdiri perlahan. Ia tahu saat itu bukanlah waktunya untuk menekan atau memaksa. Ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh dengan waktu, seperti bunga yang menunggu pagi untuk mekar. Ia menatap lelaki tua itu dengan pandangan penuh empati, lalu berkata dengan suara lembut, "Kalau Bapak sudah siap, saya akan datang lagi besok. Mungkin kita bisa bicara lebih banyak tentang Sinta, tentang masa lalu, dan tentang cara memaafkan diri sendiri." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang, Pak Bima. Kadang, saya merasa rumah ini hanya berbicara pada angin. Tapi hari ini, saya merasa sedikit didengar." Ketika Bima keluar, hujan sudah berhenti. Langit berwarna kelabu muda. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib mengalun lembut. Ia menatap ke arah rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum berjalan menuju mobil. Di dalam hatinya, ada perasaan yang campur aduk antara sedih dan haru. Ia tahu malam ini mungkin tidak akan membawa jawaban pasti, tetapi setidaknya sudah membuka sebuah pintu menuju kejujuran. Malam itu, angin bertiup pelan dari arah sawah, membawa aroma tanah basah yang tersisa setelah hujan sore. Rumah Pak Wiryo berdiri dalam keheningan yang pekat. Lampu di dapur menyala redup, hanya cukup untuk menerangi meja tua dan kursi bambu di sudut ruangan. Lelaki tua itu duduk diam, menatap cangkir teh yang uapnya sudah hilang sejak kunjungan Bima siang tadi. Pikirannya tidak tenang. Setiap kata yang diucapkan oleh polisi itu seperti mengetuk sesuatu di dalam dirinya, membuka sebuah pintu kecil yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Ia merasa letih, tapi bukan letih di tubuh, melainkan letih di hati. Ia berjalan pelan menuju kamar, menatap sebuah foto lama di dinding. Foto itu sudah pudar, warnanya kekuningan. Di dalamnya, ada wajah istrinya, Bu Wiryo, yang tersenyum lembut sambil menggendong Sinta kecil. Di belakang mereka, dirinya berdiri dengan senyum yang kaku. Ia menyentuh bingkai foto itu perlahan. Sudah lama sekali sejak ia menyebut nama istrinya dengan suara keras. Setelah kepergian perempuan itu, rumah ini berubah menjadi sebuah tempat sunyi yang tidak punya arah. Ia mencoba mengisi waktu dengan bekerja, berdagang, berdoa, tapi setiap malam, rasa kehilangan itu selalu datang kembali, lebih berat dari hari sebelumnya. Malam ini, matanya terasa sangat berat. Ia berbaring di tempat tidur, namun pikirannya masih bergulat dengan kenangan. Angin dari jendela membawa suara jangkrik yang menembus sunyi. Dalam kantuknya, ia mulai melihat bayangan. Dalam mimpinya, rumah itu tidak lagi sunyi. Dapur penuh dengan aroma masakan. Tawa Sinta kecil bergema di halaman belakang. Ia melihat dirinya yang lebih muda sedang duduk di kursi, menatap istrinya yang sedang mengiris bawang sambil bersenandung pelan. Sinar matahari masuk lewat jendela, menari di rambut perempuan itu. Bu Wiryo menoleh padanya dan tersenyum. "Jangan terlalu keras pada hidup, Pak," katanya lembut. "Dunia ini memang berat, tapi cinta bisa membuatnya terasa ringan." Pak Wiryo yang muda hanya mengangguk. Dalam mimpi itu, ia merasa sangat damai, seolah semua beban telah lenyap. Namun sekejap kemudian, suasana berubah. Langit di luar menjadi mendung, cahaya memudar, dan suara Sinta kecil memanggilnya dari kejauhan. Ia berlari mencari arah suara itu, tapi langkahnya terasa begitu berat. Setiap kali ia hendak mendekat, jarak itu terasa semakin jauh. Ia berhenti di depan pintu dapur yang setengah terbuka. Dari celahnya, keluar cahaya yang lembut. Di dalam ruangan itu, ia melihat Sinta dewasa sedang duduk sambil menangis.
Tangannya memegang sebuah kalung kecil berbentuk hati. Di depan gadis itu, ada secari kertas dengan tulisan yang belum selesai. Kata pertama di situ adalah, maaf. Pak Wiryo ingin melangkah masuk, ingin memeluk anaknya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tubuhnya seperti membeku. Ia tidak bisa bersuara. Dari balik bahunya, suara lembut istrinya terdengar lagi. Kau bisa memaafkan dunia, tapi bisakah kau memaafkan dirimu sendiri? Suara itu menggema di kepalanya. Lalu, semua cahaya padam. Pak Wiryo terbangun dengan napas yang terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap sekeliling kamarnya yang gelap. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. Di luar, bulan tampak separuh, menggantung di langit yang berawan. Ia duduk lama di tepi ranjang, memegangi kepalanya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Terlalu nyata. Setiap kata, setiap senyum, seperti datang dari sebuah masa lalu yang belum selesai. Ia tahu, mungkin sudah saatnya ia menghadapi semua yang ia sembunyikan. Pagi menjelang perlahan. Langit di timur mulai berwarna jingga. Pak Wiryo berjalan ke dapur, membuat teh hangat dan menatap kursi kosong di seberangnya. Di situ, biasanya Sinta duduk setiap pagi sambil bercerita tentang rencana-rencana kecil mereka untuk hari itu. Sekarang, hanya diam yang menjawab. Ia membuka laci kecil di bawah meja, mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sudah berdebu. Di dalamnya, ada beberapa benda lama, termasuk sebuah surat dari istrinya yang ditulis sebelum meninggal. Surat itu singkat, tulisannya sudah pudar. Jaga Sinta, karena dia adalah cahaya yang akan menuntunmu pulang. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menyadari betapa lama ia telah hidup dalam bayangan penyesalan, lupa bahwa anaknya adalah satu-satunya alasan baginya untuk tetap bertahan. Di luar, matahari naik perlahan. Cahaya lembut menyelinap masuk ke dapur, memantul di cangkir teh yang masih hangat. Pak Wiryo menatap cahaya itu dengan pandangan kosong, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia berbisik lirih, menyebut nama istrinya dan anaknya dalam sebuah doa. Bukan doa permintaan, tapi doa pengampunan. Ia tahu apa yang telah hilang tidak akan pernah kembali, tapi setidaknya, ia bisa berdamai dengan apa yang tersisa. Angin pagi berhembus lembut melalui jendela yang setengah terbuka. Tirai bergerak pelan, dan untuk sesaat, seolah terdengar suara langkah ringan di belakangnya. Ia tidak menoleh. Ia hanya tersenyum kecil dan membiarkan air matanya jatuh, seperti tanda bahwa penyesalan telah mulai berubah menjadi sebuah penerimaan. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik kabut tipis yang masih menutupi atap-atap rumah di pinggiran kota. Udara terasa lembab tapi tidak dingin. Burung-burung kecil berkicau di pohon mangga depan rumah Pak Wiryo. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lelaki tua itu membuka jendela kamarnya dan membiarkan cahaya pagi masuk tanpa rasa takut. Di meja makan, 2 cangkir teh hangat sudah disiapkan, 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk tamu yang belum datang. Ia duduk diam sambil menatap uap teh yang menari pelan di udara. Hatinya terasa tenang, tapi di dalam ketenangan itu ada sesuatu yang berat, seperti sebuah batu yang siap ia lepaskan dari genggamannya. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar di depan rumah. Inspektur Bima datang dengan wajah yang teduh. Ia menunduk sedikit untuk memberi salam, lalu duduk di kursi seberang. Tidak ada percakapan di awal, hanya suara daun jatuh dan angin yang melintas di sela-sela jendela. Akhirnya, Bima berbicara dengan suara lembut, "Bapak bilang kemarin, masih ada hal yang ingin diceritakan. Saya di sini untuk mendengar."
Tidak ada paksaan, tidak ada tuduhan. Pak Wiryo menarik napas panjang. Ia menatap tangan tuanya yang sedikit bergetar, lalu mulai berbicara perlahan. Saya sudah lama hidup dengan bayangan, Pak. Saya pikir dengan diam, semua akan hilang. Tapi ternyata, diam justru membuat luka itu tumbuh di dalam. Ia berhenti sebentar, menelan ludah yang terasa pahit. Malam itu, Sinta pulang lebih larut dari biasanya. Ia membawa sebuah bungkusan kecil dan tersenyum seperti biasa. Tapi saya sedang marah. Saya baru tahu bahwa pesanan dendeng dari pelanggan besar dibatalkan. Saya kehilangan banyak uang, dan saya kehilangan kesabaran. Kami berdebat. Saya menuduhnya tidak peduli, padahal dialah satu-satunya yang masih peduli pada saya. Bima menatap tanpa memotong. Ia tahu ini bukan sekadar sebuah pengakuan hukum, melainkan perjalanan seorang ayah menuju pengampunan. Pak Wiryo melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Sinta menangis. Ia bilang ia hanya ingin membantu. Tapi saya buta oleh kemarahan. Saya tidak sadar kata-kata saya melukai lebih dalam dari apapun. Ia lalu diam, menatap saya lama, lalu berkata bahwa hidup dengan saya seperti hidup di dalam bayangan yang tidak berujung. Suara lelaki tua itu mulai bergetar. Saya ingin memeluknya waktu itu. Tapi gengsi menahan saya. Saya hanya duduk di kursi, sementara ia berdiri di ambang pintu dapur. Ia berkata, ayah tidak perlu sempurna, ayah hanya perlu ada. Setelah itu, ia pergi ke kamarnya, dan malam menjadi sangat sunyi. Ia berhenti, menunduk dalam-dalam. Bima menunggu dengan sabar. Keesokan paginya, saya tidak mendengar suara apapun. Tidak ada langkah, tidak ada tawa. Saya pikir ia masih tidur. Tapi ketika saya mengetuk pintunya, semuanya sudah terlambat. Ia pergi dengan cara yang tidak semestinya, meninggalkan sebuah surat yang belum sempat ia selesaikan. Pak Wiryo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah di antara isak tangis yang tertahan. Saya tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Saya panik. Saya takut. Saya tidak berpikir jernih. Yang saya tahu hanya satu, saya tidak ingin dunia tahu bahwa saya telah gagal sebagai seorang ayah. Maka, saya menutupi semuanya dengan kebohongan. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Bima dengan mata yang basah. Sejak hari itu, saya hidup setiap malam dengan suara langkah yang saya dengar di dapur. Kadang saya pikir itu hanya angin, tapi mungkin itu cara Tuhan mengingatkan saya bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Bima mengangguk perlahan. Suaranya terdengar rendah namun hangat. Kebenaran memang berat, Pak. Tapi ia membawa kelegaan setelah disampaikan. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi Bapak masih bisa memilih bagaimana menutupnya, yaitu dengan kejujuran. Pak Wiryo menatap kosong keluar jendela. Cahaya matahari sudah menembus tirai, jatuh di wajahnya yang lelah namun kini tampak tenang. Saya tidak ingin lagi menyembunyikan apapun. Saya sudah menulis semuanya di buku catatan ini, termasuk surat untuk Arif dan untuk cucu saya. Mereka harus tahu bahwa apapun yang terjadi, cinta tidak pernah hilang. Ia hanya tersesat di jalan yang salah. Bima mengambil buku kecil yang disodorkan kepadanya. Kulitnya sudah lusuh, tetapi halaman-halamannya tertata rapi. Di halaman pertama, tertulis sebuah kalimat pendek untuk Sinta, maaf yang datang terlambat, tetaplah maaf yang tulus. Bima menutup buku itu dengan hati-hati. Ia menatap lelaki tua itu lama, mencoba menahan emosi yang ikut tergerak. Dalam dirinya,
Tidak ada rasa marah, hanya iba dan penghormatan. Karena di depan matanya, bukan seorang penjahat yang sedang duduk, melainkan seorang ayah yang hancur oleh rasa bersalahnya sendiri. Di luar, suara burung mulai terdengar lagi. Hari semakin terang. Bima berdiri perlahan dan menatap Pak Wiryo dengan pandangan lembut. Terima kasih sudah jujur, Pak. Mungkin Bapak tidak bisa menghapus luka ini, tapi setidaknya, Bapak sudah berhenti menambahnya. Pak Wiryo mengangguk pelan. Air mata menetes di pipinya, tapi di bibirnya tersungging sebuah senyum tipis. Damai. Saya hanya ingin bisa tidur tanpa mendengar suara langkah di malam hari. Mungkin setelah hari ini, suara itu akan berhenti. Bima tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu lelaki tua itu dengan lembut sebelum melangkah keluar. Udara pagi terasa segar. Langit biru muda membentang di atas kota yang mulai sibuk kembali. Ketika ia sampai di jalan kecil di depan rumah, Bima menoleh sejenak. Di jendela, ia melihat Pak Wiryo masih duduk di kursinya, menatap ke arah cahaya yang menembus tirai. Lelaki tua itu tampak kecil, tapi di wajahnya ada sebuah ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bima berjalan pelan menuju mobilnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Masih ada laporan yang harus dibuat, masih ada proses hukum yang harus dijalani. Tapi di atas semua itu, ada sesuatu yang lebih besar dari hukum. Ia menyadari bahwa setiap penyelidikan sejati bukan hanya tentang menemukan sebuah kesalahan, tapi juga tentang memberi ruang bagi manusia untuk menebus dirinya sendiri. Hari mulai senja ketika Inspektur Bima kembali ke kantornya. Langit berwarna oranye pucat, perlahan memudar menjadi abu-abu. Di halaman depan, daun-daun kering berterbangan, terbawa oleh angin sore. Kantor kecil di sudut kota itu tampak sepi, hanya terdengar suara mesin tik dari ruangan sebelah. Bima masuk ke ruang kerjanya. Di atas meja kayu yang penuh berkas, ada secangkir kopi yang sudah dingin dan sebuah buku catatan lusuh yang tadi pagi diberikan oleh Pak Wiryo. Ia menatap benda itu lama sebelum duduk dan menyalakan lampu meja. Cahaya kuning yang lembut menyorot wajahnya yang lelah, namun matanya masih menyimpan ketenangan. Ia membuka halaman kosong di buku laporannya. Pena di tangannya bergerak pelan, mencatat setiap kalimat dengan hati-hati. Kasus Klaten. Laporan akhir. Tidak ditemukan bukti kekerasan yang disengaja. Ditemukan indikasi keputusasaan dan penyesalan yang panjang. Subjek utama menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan setelah kematian anggota keluarga. Hasil akhir, kebenaran disampaikan secara sukarela. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata. Dalam pikirannya, wajah Pak Wiryo terlintas dengan jelas. Lelaki tua dengan mata yang penuh sesal, tapi akhirnya berani menatap dunia tanpa harus bersembunyi lagi. Bima menulis lagi. Keadilan tidak selalu berarti menghukum. Kadang, keadilan adalah memberi kesempatan bagi manusia untuk mengakui kesalahannya sendiri. Dalam setiap kesalahan, ada dua jalan, jalan gelap yang menelan, dan jalan terang yang menyembuhkan. Ia menutup buku laporan itu sebentar, lalu menatap keluar jendela. Langit sudah semakin redup. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Di kejauhan, suara anak-anak terdengar berlarian pulang ke rumah. Suara itu membawa perasaan hangat di dadanya, seperti mengingatkan bahwa kehidupan akan terus berjalan meskipun luka belum sepenuhnya sembuh. Bima berdiri dan berjalan menuju rak buku. Ia mengambil sebuah map kecil yang berisi catatan-catatan lama. Ada banyak kasus yang pernah ia tangani, namun tidak semuanya meninggalkan kesan sedalam yang satu ini. Ia tahu, bukan karena kasusnya sulit, tetapi karena di baliknya ada sebuah kisah manusia yang begitu nyata. Kisah tentang cinta, kehilangan, dan penyesalan.
Ia menatap catatan itu lama, lalu bergumam pelan, mungkin tugas seorang polisi bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menjaga agar manusia tidak kehilangan sisi lembutnya di tengah kerasnya hidup. Ia kembali duduk, membuka buku kecil pemberian Pak Wiryo. Di halaman terakhir, ada sebuah tulisan tangan baru yang tidak sempat ia baca pagi tadi. Tulisan itu sederhana, "Jika nanti aku tiada, sampaikan pada Arif bahwa ayahnya sudah berdamai." Bima menutup buku itu dengan hati-hati. Ia tahu, kalimat pendek itu terasa lebih berat dari semua laporan yang pernah ia tulis. Dalam diam, ia mengerti bahwa setiap manusia membawa sebuah perang di dalam dirinya sendiri. Ada yang kalah, ada yang bertahan. Tapi semua hanya ingin merasa tenang di akhir perjalanan. Malam semakin turun. Lampu di ruang kerjanya kini menjadi satu-satunya sumber cahaya. Bima merapikan berkas-berkasnya, lalu menulis satu kalimat terakhir di laporannya. Kasus dinyatakan selesai. Tidak ada lagi yang harus dicari, kecuali kedamaian yang tertinggal di hati setiap orang yang terlibat. Ia menandatangani laporan itu, lalu menutup buku dengan lembut. Suara jam dinding berdetak pelan. Waktu seolah melangkah lebih lambat dari biasanya. Bima menyandarkan punggungnya di kursi. Matanya menatap langit malam dari jendela yang setengah terbuka. Angin masuk, membawa aroma hujan yang baru saja turun di kejauhan. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang jarang ia temui dalam pekerjaannya, sebuah rasa damai yang sederhana. Ia tahu, besok akan ada lagi kasus baru, laporan baru, wajah-wajah baru yang datang dengan luka mereka sendiri. Tapi malam ini, ia ingin diam sebentar, memberi ruang bagi hatinya untuk beristirahat. Bima mematikan lampu meja, hanya meninggalkan cahaya kecil dari luar. Ia berdiri, mengenakan jaketnya, lalu melangkah keluar dari ruangan. Di lorong panjang yang sepi, langkahnya terdengar tenang dan mantap. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Ia menatap ke arah luar, di mana langit malam menggantung dengan bintang yang redup. Ia teringat kata-kata ibunya dulu ketika ia masih kecil. Keadilan tidak selalu tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang siapa yang berani menghadapi dirinya sendiri. Bima tersenyum kecil. Ia menunduk sebentar, lalu menutup pintu ruangannya dengan hati yang terasa ringan. Di luar, angin malam menyapanya dengan lembut. Di kejauhan, kota kecil itu kembali tenggelam dalam kesunyian. Tapi di dalam hati Bima, sesuatu telah berubah. Ia merasa bahwa setiap kebenaran, meskipun datang terlambat, tetap akan membawa cahaya bagi mereka yang mau menerimanya. Langkahnya menjauh perlahan, meninggalkan kantor yang kini gelap dan tenang. Malam itu, hujan turun pelan di kota Semarang. Jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu yang bergetar di genangan air. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, Arif duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya, ada sebuah amplop coklat yang baru saja dikirim dari Klaten. Di sudut amplop, tertulis nama pengirim, Pak Wiryo. Arif menatap amplop itu lama sebelum membukanya. Tangannya sedikit gemetar. Sudah berhari-hari ia tahu tentang kejujuran terakhir dari ayah mertuanya, tapi ia belum merasa cukup kuat untuk membacanya. Kini, entah karena suara hujan atau rasa sunyi, ia merasa waktunya telah tiba. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada 2 lembar kertas dan 1 benda kecil, sebuah kalung berbandul hati dengan ukiran huruf S di tengahnya. Benda itu langsung membuat dadanya terasa sesak. Ia menggenggam kalung itu erat-erat, seperti sedang memegang kembali sebuah kenangan yang tak akan pernah hilang. Lalu, ia mulai membaca surat itu. Tulisan tangan Pak Wiryo tampak goyah, tapi masih jelas terbaca. Anakku Arif, jika surat ini sampai padamu, berarti ayah sudah menyampaikan apa yang selama ini kusimpan.
Aku tidak akan mencari alasan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa penyesalan adalah hal paling sunyi yang bisa dimiliki oleh seorang manusia. Aku kehilangan banyak hal karena diam. Aku membiarkan amarah menguasai hari-hariku sampai aku lupa bahwa di rumah ini masih ada cinta yang menunggu untuk dipeluk. Sinta selalu berkata bahwa aku keras kepala, tapi sebenarnya aku hanya takut terlihat lemah. Aku salah. Arif berhenti sejenak. Air matanya jatuh di atas kertas, membuat tinta sedikit kabur. Ia menarik napas dalam dan melanjutkan membaca. Jika ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan, itu adalah menyadari bahwa cinta sudah ada di depan matamu, tapi tidak sempat kau jaga. Aku tidak meminta ampunan, tapi aku berharap kau tidak akan hidup dengan dendam seperti aku. Jagalah Dimas dengan kasih. Jangan biarkan ia tumbuh dengan rasa takut pada cinta. Kalung itu milik Sinta, ia sering memakainya waktu kecil. Aku ingin kau menyimpannya, bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat bahwa kasih tidak pernah mati, ia hanya berubah bentuk. Aku sudah berdamai dengan masa laluku. Kini, aku berharap kalian juga bisa berdamai dengan luka kalian sendiri. Jika kelak Dimas bertanya tentang ibunya, katakan padanya bahwa ibunya adalah cahaya yang menuntun banyak hati, bahkan setelah ia pergi. Arif menutup surat itu perlahan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap kalung kecil di tangannya, lalu menempelkannya ke dada, tepat di atas jantungnya yang berdegup keras. Dalam diam, ia memanggil nama Sinta tanpa suara, hanya dengan napas dan ingatan. Anak kecilnya, Dimas, datang dari kamar membawa boneka ayam kesayangannya. Ia melihat ayahnya menangis, lalu duduk di pangkuannya tanpa banyak bicara. Anak itu memegang kalung di tangan ayahnya dan bertanya dengan suara lembut, "Ini punya ibu, ya?" Arif mengangguk perlahan. "Iya, Nak. Ini milik ibu, dan sekarang milik kita berdua." Mereka duduk lama dalam diam. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam rumah, udara terasa hangat. Arif merasa seolah kehadiran Sinta mengisi ruang di sekitarnya. Bukan dalam wujud, tapi dalam rasa. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka, Sinta yang selalu tertawa saat hujan turun, yang suka membuat teh jahe sambil bersenandung lagu-lagu lama. Setiap kenangan itu kini tidak lagi terasa menyakitkan seperti dulu. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih lembut, seperti sebuah kedamaian yang telah lama hilang. Setelah Dimas tertidur di pangkuannya, Arif berdiri dan berjalan ke dekat jendela. Ia membuka tirai sedikit. Cahaya lampu jalan memantul di tetesan air hujan. Ia menatap ke langit, mencari sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dalam kepalanya, terngiang kata-kata terakhir dari surat itu, "Maaf yang datang terlambat, tetaplah maaf yang tulus." Ia tersenyum kecil. Rasa marah yang dulu menyesakkan dadanya kini perlahan memudar. Ia tahu, mungkin ia belum bisa melupakan, tapi ia sudah mulai bisa memaafkan. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin hidup tanpa beban. Pagi menjelang perlahan. Hujan telah berhenti, menyisakan udara yang segar. Arif membuka jendela lebar-lebar. Angin pagi masuk, membawa bau tanah basah dan suara burung. Ia menatap Dimas yang masih tertidur di sofa. Wajah anak itu tampak tenang, mirip sekali dengan ibunya. Ia menggantung kalung Sinta di dekat jendela, di tempat cahaya matahari bisa menyentuhnya setiap pagi. Ia ingin anaknya melihat benda itu bukan sebagai tanda kehilangan, tapi sebagai sebuah kenangan tentang kasih yang tidak pernah berakhir. Arif duduk kembali, mengambil surat itu, melipatnya dengan hati-hati, lalu menyimpannya di dalam sebuah laci bersama foto keluarga yang lama. Ia menatap foto itu lama sekali,
kemudian berbisik pelan tanpa suara, "Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sinta. Saya sudah mengerti sekarang." Di luar, langit mulai cerah. Matahari muncul perlahan di balik awan, memantulkan cahaya yang lembut ke seluruh ruangan. Bagi Arif, hari itu bukan hanya sebuah awal yang baru, tapi juga sebuah penutup yang damai bagi semua penyesalan yang pernah ia simpan. Pagi itu, langit Klaten berwarna biru muda tanpa awan. Angin bertiup pelan dari arah sawah, membawa aroma daun pisang dan tanah yang basah. Di pinggir jalan kecil yang mengarah ke rumah Pak Wiryo, suara ayam berkokok bersahutan dengan suara anak-anak yang bermain di kejauhan. Waktu seolah berjalan lebih lambat di tempat itu, seakan desa kecil ini masih belajar menerima kedamaian setelah sekian lama menyimpan duka. Sebuah mobil berwarna abu-abu berhenti di depan rumah yang kini tampak lebih terawat. Cat dindingnya sudah diperbarui, jendelanya dibersihkan, dan di halamannya tumbuh bunga kertas berwarna merah muda. Arif keluar dari mobil, menggandeng Dimas kecil yang kini sudah berusia 5 tahun. Anak itu memegang erat sebuah kalung berbandul huruf S di tangannya, tidak ingin melepaskannya sejak pagi. Inspektur Bima sudah menunggu di depan pagar. Wajahnya tampak tenang seperti biasa, tapi senyumnya kali ini terasa lebih hangat. Mereka saling menatap sebentar sebelum bersalaman. Tidak ada kata-kata yang perlu dijelaskan, kadang, diam lebih jujur daripada kalimat apapun. Bima mengajak mereka masuk ke halaman. Di bawah pohon mangga tua, sudah disiapkan sebuah meja kecil dengan teko teh dan 3 cangkir. Di samping meja, ada sebuah batu nisan sederhana yang baru diletakkan beberapa minggu yang lalu. Di atasnya, tertulis nama Pak Wiryo, diapit oleh 2 bunga melati yang masih segar. Arif berdiri di depan batu nisan itu lama. Dimas memegang tangannya erat-erat. Tidak ada air mata, hanya udara yang terasa lebih berat. Arif menunduk, berbisik pelan tanpa suara, mengirimkan sebuah doa yang tidak lagi lahir dari kemarahan, tapi dari pengertian. Bima berdiri sedikit jauh, membiarkan ayah dan anak itu berbicara dengan hati mereka sendiri. Ia tahu tidak ada kata maaf yang sempurna, tapi sebuah doa selalu tahu jalan untuk sampai. Setelah beberapa saat, Arif duduk di kursi dekat pohon. Bima menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Uapnya naik perlahan, membawa aroma daun teh yang segar. Arif memegang cangkir itu dengan kedua tangannya. "Saya dulu tidak mengerti, Pak," katanya pelan. "Saya pikir keadilan itu berarti membalas. Tapi setelah membaca suratnya, saya sadar bahwa keadilan sejati adalah saat kita bisa memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran yang datang bersamanya." Bima mengangguk perlahan. "Saya juga belajar sesuatu dari kasus ini. Kadang, manusia tidak butuh dihukum. Mereka hanya butuh didengar." Mereka terdiam sebentar, menatap halaman rumah yang kini tampak begitu tenang. Angin meniup tirai bambu di jendela, menimbulkan suara lembut seperti sebuah lagu lama. Dimas berlari kecil ke halaman, memungut bunga melati yang jatuh dari nisan. Ia menaruh bunga itu di atas batu, lalu berkata pelan dengan suara polos, "Kakek sudah di langit ya, Ayah." Arif mengelus kepala anaknya. "Iya, Nak." Di tempat yang lebih damai. Anak itu tersenyum, lalu duduk di tanah sambil menggambar di pasir dengan sebatang ranting kecil. Bima memperhatikan dari jauh. Ia merasa lega melihat kehidupan perlahan kembali pada jalurnya. Luka itu masih ada, tapi sudah tidak berdarah lagi. Sambil menatap Dimas, Bima berkata pelan, "Anak kecil itu mengingatkan saya pada sesuatu. Tentang harapan, tentang bagaimana hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau membuka hati." Arif tersenyum tipis. "Saya rasa Sinta juga ingin melihat ini."
Ia pasti bahagia melihat ayahnya akhirnya bisa tenang. Langit semakin cerah. Cahaya matahari jatuh di halaman, memantulkan kilau lembut di kalung kecil yang tergantung di leher Dimas. Angin bergerak pelan, seolah membawa sebuah pesan dari masa lalu yang kini telah berubah menjadi doa. Bima menatap ke arah batu nisan itu lama sekali. Dalam hatinya, ia mengucap sebuah doa sederhana untuk semua jiwa yang pernah tersesat di jalan hidupnya sendiri. Ia tahu, manusia tidak dilahirkan untuk menjadi sempurna, tapi untuk belajar memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Ketika waktu menunjukkan hampir tengah hari, mereka bertiga berdiri bersama di bawah pohon mangga tua itu. Bima menepuk bahu Arif, lalu menatap Dimas dengan senyum lembut. Jagalah hati kalian seperti menjaga sebuah api kecil. Jangan biarkan ia padam karena angin kesedihan. Arif mengangguk pelan. Saya akan berusaha, Pak. Untuk saya, untuk Dimas, dan untuk Sinta. Mereka saling menatap, lalu diam bersama, menikmati keheningan yang kini terasa tidak lagi menyakitkan. Beberapa menit kemudian, Bima pamit. Ia melangkah menuju mobilnya dengan langkah perlahan. Di belakangnya, Arif berdiri memandangi punggung lelaki itu dengan rasa hormat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tanpa Bima, kebenaran mungkin tidak akan pernah muncul, dan luka mungkin tidak akan pernah sembuh. Ketika mobil itu menghilang di tikungan jalan, Arif menatap rumah itu sekali lagi. Ia menggandeng tangan anaknya dan berjalan menuju pagar. Sebelum keluar, ia menoleh ke arah Nisan, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Sekarang semuanya sudah tenang. Mereka berjalan di jalan tanah yang lembut oleh sisa hujan semalam. Langit biru muda di atas mereka tampak luas dan bersih. Dimas berlari kecil di depan, memegang kalung ibunya yang berkilau terkena cahaya matahari. Bagi Arif, langkah-langkah kecil itu adalah sebuah tanda bahwa kehidupan akhirnya mulai kembali. Bukan dengan melupakan, tapi dengan menerima. Ia tahu cinta tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti bentuk, dari luka menjadi doa, dari air mata menjadi kedamaian. Dan di bawah langit Klaten yang luas, tiga hati yang pernah terpisah kini telah dipersatukan kembali oleh sesuatu yang lebih besar dari waktu, yaitu pengampunan. Malam di Klaten turun perlahan, membawa aroma tanah dan suara serangga yang bersahutan dari ladang di kejauhan. Di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota, Inspektur Bima duduk di depan sebuah meja kayu, menulis di buku catatan hitam yang selalu ia bawa kemanapun. Sebuah lampu minyak di sudut meja menebarkan cahaya kuning yang lembut, cukup untuk menerangi halaman yang mulai penuh dengan tulisan tangannya. Ia baru saja kembali dari rumah Arif. Pertemuan tadi meninggalkan sebuah kesan yang sulit untuk dijelaskan. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada keajaiban. Hanya tiga orang yang duduk di bawah pohon mangga, berbagi diam, teh hangat, dan doa. Tapi di balik kesederhanaan itu, Bima merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penutupan sebuah kasus. Ia merasakan kehidupan yang perlahan-lahan belajar untuk berdamai dengan lukanya. Pena di tangannya bergerak pelan. Keadilan, tulisnya, tidak selalu datang dengan suara yang keras. Kadang, ia datang dalam bentuk keheningan. Dalam air mata yang jatuh tanpa disadari, dalam tangan yang gemetar tapi berani menulis kata maaf. Ia berhenti sebentar, menatap langit malam dari jendela yang terbuka setengah. Bulan separuh menggantung di atas sawah. Di bawahnya, rumah-rumah kecil tampak seperti titik-titik cahaya yang tenang. Bima menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun menjadi polisi, ia belajar bahwa tidak semua kasus bisa ditutup dengan sebuah tanda tangan. Ada kasus yang selesai di atas meja, tapi ada juga yang baru saja dimulai di dalam hati. Ia menulis lagi,
Kalimatnya mengalir dari pikiran yang tenang. Setiap manusia membawa luka yang tak terlihat. Ada yang bisa disembuhkan oleh waktu, ada yang hanya bisa disembuhkan oleh pengakuan. Tugas saya bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga mendengarkan. Karena kadang, yang mereka butuhkan bukanlah sebuah vonis, melainkan sebuah ruang untuk berbicara. Ia teringat wajah Pak Wiryo, lelaki tua yang menanggung sepi selama bertahun-tahun, yang akhirnya berani mengakui kesalahannya di ujung hidupnya. Lalu wajah Arif, seorang menantu yang kehilangan segalanya tapi masih bisa memberi maaf. Dan Dimas, anak kecil yang tidak tahu banyak, namun dengan senyum polosnya telah membawa terang bagi dua hati yang retak. Bima menulis lagi, kali ini lebih lambat, seolah setiap kata adalah sebuah doa. Saya percaya, Tuhan tidak menghitung berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita berani bangkit dan memperbaiki. Tidak ada manusia yang benar-benar suci. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ia menutup penanya dan bersandar di kursi. Suara angin malam masuk lewat jendela, membawa kesejukan yang menenangkan. Di luar, suara azan Isya menggema pelan, berpadu dengan nyanyian jangkrik. Dunia tampak begitu damai malam ini, seolah ikut bernapas lega setelah semua kebenaran terucap. Bima mengambil secangkir teh di sampingnya, menyesapnya perlahan. Ia menatap buku catatan yang kini penuh dengan kisah hidup orang lain, tapi juga menjadi sebuah pantulan dari dirinya sendiri. Setiap kali menulis laporan, ia merasa sedikit demi sedikit belajar tentang manusia, tentang kelemahan, dan tentang cinta yang bisa lahir bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Dalam hati ia berbisik, mungkin pada akhirnya, pekerjaan ini bukan tentang menangkap sebuah kesalahan, tapi menjaga agar harapan tidak pernah padam di antara kegelapan. Ia menutup buku catatan itu, lalu menatap keluar jendela lagi. Bulan tampak lebih terang sekarang, menerangi sawah yang luas dan sunyi. Ia tersenyum tipis. Mungkin benar kata orang tua di desanya dulu, bahwa tugas seorang penegak hukum bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga menegakkan hati. Ia beranjak dari kursi, meniup lampu minyak, dan berjalan menuju ranjang sederhana di sudut kamar. Sebelum berbaring, ia menatap langit untuk terakhir kalinya malam itu. Dalam pikirannya, terlintas wajah semua orang yang pernah ia temui, setiap kisah yang telah mengajarkannya sesuatu tentang menjadi manusia. Ia berdoa dalam diam. Semoga semua jiwa yang lelah menemukan jalan pulang. Semoga semua hati yang bersalah menemukan damai. Dan semoga keheningan malam ini menjadi saksi bahwa di dunia yang seringkali terasa keras, masih ada ruang kecil untuk kebaikan yang tulus. Bima memejamkan mata. Udara malam menyelimuti ruangan dengan lembut. Di luar, angin mengayunkan dedaunan, membuat bunyi seperti bisikan kecil, seolah dunia sedang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau diam sejenak. Sebelum tertidur, ia tersenyum. Ia tahu, mungkin besok akan ada cerita baru, luka baru, dan perjalanan baru. Tapi malam ini, setidaknya satu kisah telah berakhir dengan damai. Dan bagi Bima, itu sudah cukup. Langit sore di Klaten berubah warna perlahan, dari biru pucat menjadi keemasan. Cahaya matahari jatuh di antara dedaunan, memantul lembut di jalan kecil yang mengarah ke sebuah rumah tua di ujung gang. Angin berhembus, membawa aroma bunga melati dari halaman. Aroma yang dulu pernah memenuhi rumah itu, dan kini kembali, seolah membawa pesan dari masa lalu yang telah tenang. Rumah itu kini dijaga oleh Arif. Ia memutuskan untuk tidak menjualnya, melainkan merawatnya seperti sedang menjaga sebuah kenangan. Di sudut ruang tamu, ia menaruh foto keluarga yang lama, berdampingan dengan surat terakhir dari Pak Wiryo dan kalung kecil milik Sinta. Di bawah foto itu, ada sebuah lilin kecil yang selalu menyala setiap malam,
menjadi sebuah lambang doa yang tidak pernah padam. Dimas, anak kecil yang dulu hanya tahu menangis mencari ibunya, kini telah tumbuh menjadi seorang bocah yang ceria. Setiap pagi, ia membantu ayahnya menyapu halaman, lalu pergi ke sekolah dengan senyum yang lebar. Dalam caranya yang polos, ia telah memaafkan dunia tanpa perlu mengerti apa makna dari kata itu. Kadang di sore hari, Arif duduk di teras sambil memandangi sawah di kejauhan. Angin yang lembut menyentuh wajahnya, membawa suara jangkrik dan gema dari masa lalu yang kini terasa begitu jauh. Ia tidak lagi menyesali apa yang sudah terjadi. Ia tahu, tidak semua kehilangan harus disembuhkan dengan cara melupakan. Ada yang justru menjadi bagian dari hidup, seperti sebuah bayangan yang berjalan berdampingan dengan cahaya. Di kota lain, Inspektur Bima duduk di ruang kerjanya yang tenang. Ia baru saja menutup buku catatan hitam yang berisi tentang kisah keluarga itu. Setiap kali ia menulis sebuah laporan, ia merasa seperti sedang menulis sebuah bab kecil dari kehidupan manusia yang saling bersinggungan. Dalam pekerjaannya, ia telah belajar bahwa hukum bisa menegakkan sebuah keadilan, tetapi hanya hati yang bisa menegakkan sebuah kebenaran. Kadang, ia teringat ucapan Pak Wiryo di hari terakhir mereka bertemu, "Saya hanya ingin bisa tidur tanpa mendengar suara langkah di malam hari." Sejak saat itu, Bima percaya bahwa setiap manusia sedang berjalan menuju sebuah tidur yang tenang, dan tugasnya hanyalah membantu mereka menemukan jalannya. Malam di Klaten kini tidak lagi terasa berat. Rumah-rumah di gang kecil itu kembali hidup. Suara anak-anak bermain, ibu-ibu menjemur pakaian, dan para ayah duduk di beranda sambil berbagi cerita. Warga tidak lagi berbisik-bisik tentang masa lalu. Mereka hanya mengenangnya sebagai sebuah kisah yang mengajarkan bahwa bahkan dari kegelapan sekalipun, masih bisa tumbuh sebuah cahaya kecil yang akan menuntun jalan pulang. Arif sering bercerita pada Dimas tentang ibunya. Ia tidak pernah menyembunyikan kebenaran, tapi ia juga tidak menambah luka dengan kesedihan. Ia berkata bahwa ibunya adalah orang yang baik, yang selalu ingin semua orang bahagia. Setiap kali hujan turun, Dimas akan berdiri di jendela, tersenyum, dan berkata pelan bahwa hujan adalah cara ibunya menyapa dari langit. Bima kadang datang berkunjung setiap beberapa bulan sekali. Mereka akan duduk bersama di bawah pohon mangga tua, menikmati teh hangat sambil berbicara ringan. Tidak ada lagi penyelidikan, tidak ada lagi rasa bersalah. Hanya ada dua manusia yang saling memahami bahwa hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Bima menatap ke arah sawah yang berkilau diterpa cahaya. Ia berkata pelan kepada Arif, "Kalau suatu hari saya berhenti bekerja, mungkin saya akan menulis sebuah buku tentang kisah-kisah seperti ini. Tentang orang-orang yang berjuang bukan melawan orang lain, tapi melawan dirinya sendiri." Arif tersenyum. "Kalau begitu, biarkan kisah kami menjadi satu bab di dalamnya. Supaya orang lain tahu bahwa maaf bukanlah tanda kalah, tapi tanda bahwa kita sudah berdamai dengan hidup." Mereka terdiam sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Di langit, burung-burung pulang ke sarangnya, menandai berakhirnya sebuah hari. Bima menatap anak kecil yang sedang berlari di halaman. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidup akan terus berputar, membawa manusia dari kehilangan menuju penerimaan, dari kesalahan menuju pengampunan. Ia menatap Arif dan berkata dengan nada rendah, "Yang paling indah dari hidup adalah ketika kita bisa menutup sebuah luka tanpa harus meninggalkan bekas kebencian." Arif mengangguk. Ia menatap rumahnya yang kini dipenuhi oleh cahaya senja. Sinta mungkin sudah tenang, dan ayahnya juga sudah damai. Sekarang, giliran saya dan Dimas yang belajar untuk hidup tanpa merasa takut pada masa lalu. Senja turun perlahan, meninggalkan warna merah muda di langit.
udara, bau tanah, dan bunga melati bercampur, menciptakan sebuah aroma yang menenangkan. Waktu berjalan perlahan, membawa semua kenangan ke tempat yang seharusnya, bukan untuk dilupakan, tapi untuk disyukuri. Ketika malam datang, Arif menyalakan lilin di depan foto keluarga. Ia berdoa singkat dengan mata terpejam, lalu memeluk anaknya yang mulai mengantuk. Di luar, bulan naik perlahan, memantulkan cahayanya di kalung kecil yang tergantung di jendela. Cahaya itu bergetar lembut, seolah sedang menjawab doa mereka. Dan di bawah langit yang luas, 3 nama yang dulu pernah terpisah oleh sebuah kesalahan, kini telah dipertemukan kembali oleh doa dan maaf. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Ada kehilangan, ada penyesalan, ada kesalahan yang sulit untuk dimaafkan. Tapi pada akhirnya, hanya kasih dan pengampunan yang mampu menenangkan hati manusia.